Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera, Salam, Salam Pancasila. Pemirsa yang kami hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Libel Zaldina Dumarahap dari kelas Matematika 2021E dengan nomor NIM 210-302-140-39. Universitas Negeri Surabaya, asal tempat tinggal saya dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Dr. Putro Jati, Magister Sains. Yang akan dijelaskan pada materi ini adalah yang pertama konsep ideologi, yang kedua ideologi Pancasila di tengah ideologi yang lain, 3. Pancasila sebagai ideologi terbuka, 4. Tantangan ideologi bangsa di masa depan. Yang pertama konsep ideologi. Konsep ideologi secara etimologis bahwa ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos dan logos, yang berarti cita-cita, eidos cita-cita, dan logos berarti ilmu pengetahuan dan paham. Jadi ideologi ini adalah perangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil berkasar pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya, sehingga dijadikan petunjuk, pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Lemhanas, ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Menurut Cambridge International Dictionary of English, ideologi merupakan perangkat konsep atau prinsip yang menjadi dasar dari sistem, partai, dan organisasi politik. Fungsi ideologi adalah menyatukan berbagai kalangan, maka ideologi juga memiliki sifat futuristik karena memberikan gambaran masa depan. Dalam pandangan Ribeiro, ideologi sebagai suatu paham yang mengandung unsur-unsur. Yang pertama, pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. 2. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. 3. Kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. 4. Usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. 5. Memobilisasi seluas mungkin para kader dan masa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Pandangan sedikit berbeda dengan pandangan Thomson, bahwa ideologi mengandung 3 unsur, yaitu 1. Adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para penganutnya. 2. Memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat. Bahkan Thomson secara ekstrim menyatakan bahwa ideologi menggambarkan penolakan sistem yang lain. 3. Memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karena itu, ideologi harus memiliki suatu interpretasi, etika, dan retorika. Makna ideologi oleh Foucault. Ideologi akan bermakna jika dianut dan diyakini oleh para pengikutnya. Menurut Foucault begitu, dengan memberikan makna bahwa ideologi bagi para pengikutnya memiliki fungsi positif sehingga dianut dengan penuh keyakinan. Yang pertama, memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Perilaku tertentu memberikan makna dan kebersesuaian dengan ideologi.
sementara perilaku yang lain dianggap bertentangan dengan isi ideologi yang diyakini. 2. Sebagai acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok ataupun masyarakat. Dalam bahasa sederhana, ideologi bagi penganutnya merupakan pemersatu dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Memberikan motivasi bagi para individu yang mengenai pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan. Ideologi mempunyai 3 dimensi, yaitu realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Realitas adalah mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengagregasikan dan mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Idealisme, kadar atau kualitas idealisme yang terkandung dalamnya mampu mengunggah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya. Jika fleksibilitas, menurut Pasha, mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Ideologi Pancasila di tengah ideologi yang lain. Ideologi Pancasila di tengah ideologi yang lain ada 3. Ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi komunis. Ideologi Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, serta dalam agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa. Telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi ideologi Pancasila ini dipakai saat ini. Menurut Kailan, ideologi Pancasila berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila mengaku atas kebebasan dan kemerdekaan individu. Namun, dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama, sehingga dengan demikian harus mengakui hak-hak masyarakat. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam hidup negara. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan, bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Ideologi ada 2 kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis dan ideologi komunis. Dua tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun dalam era globalisasi, ideologi komunis tidak mampu bertahan. Berbeda dengan ideologi komunis, ideologi liberalis sampai sekarang masih bertahan. Didasarkan kebebasan karena kebebasan kemerdekaan merupakan salah satu hak kodrat manusia yang diakui oleh ideologi Pancasila. Ideologi liberalisme. Ideologi liberalis berpangkal pada ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa manusia pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas pada manusia lainnya. Manusia sebagai individu memiliki potensi yang senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan
potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lain, sehingga manusia harus membuat sesuatu perlindungan bersama. Atas dasar kepentingan bersama, negara menurut liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu, dan untuk itu maka manusia secara bersama-sama mengatur negara. Ajaran liberalisme berdiri tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hal tersebut memiliki nilai-nilai dasar, yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang mengatur kebebasan individu secara mutlak. Kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materi yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Ancaman paham liberalisme hampir tidak dapat digolongkan dengan uraian sejarah sebagaimana tergambar dalam ancaman golongan komunis. Paham liberalisme tentu bertolak belakang dengan Pancasila. Kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan masyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx. Ajaran Marx kemudian ditambah dengan pandangan Engels dan Lenin, sehingga ajaran komunis melandaskan teori Marxisme-Leninisme. Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Masyarakat komunis tidak bercorak nasional. Komunis menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijaya oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkembangnya paham individualisme, liberalisme yang berakibatkan munculnya masyarakat kapitalis menurut paham ini mengakibatkan penderitaan rakyat, sehingga komunisme muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung pemerintah. Menurut Kailan, dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletari, buruh. Walaupun kedua hal tersebut bertentangan, namun saling menunjukkan. Kelas kapitalis senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletari. Oleh karena itu harus dilenyapkan. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan melalui suatu revolusi. Hal inilah yang merupakan konsep kaum komunis untuk melakukan suatu perubahan terhadap struktur masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia menurut Franz Magnus Suzeno. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama. Sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila dapat menerima pendapat-pendapat yang ada dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang yang dapat memahami kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi, menurut Wahyono, diartikan dapat diperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang Pancasila sehingga dapat memahami dan bebas mendiskusikannya dalam rangka menghayati dan menumbuhkan kemampuan mengamalkannya untuk kesejahteraan sosial. Selain itu, tidak menolak kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Jati diri sebagai bangsa yang sudah mulai luntur mengakibatkan
kita sering kehilangan kendali dan arah dalam membangun masa depan. Oleh karena itu, pembangunan jati diri bangsa perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Pembangunan jati diri bangsa membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak usia dini serta dilakukan secara terus-menerus. Pembangunan jati diri bangsa bukan hanya berkaitan dengan masalah intelektualitas, tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial dan moral. Upaya menumbuhkan jati diri bangsa dapat dilakukan dengan membangun pendidikan yang mengembangkan kapasitas kreatif dan kepemimpinan peserta didik sebagai warga negara. Pendidikan yang membangun kapasitas kreatif ini akan menentukan kemampuan bangsa ini menemukan jati dirinya sebagai bagian dari proses konsensus bangsa ini, sebagai sebuah komunitas yang diimajinasikan. Bangsa yang memiliki jati diri adalah bangsa warga negaranya yang memiliki jati diri. Tantangan ideologi bangsa di masa depan. Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan yang mendasar pada pola komunikasi antar manusia. Pada satu sisi memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan manusia, namun pada sisi lainnya memberikan pengaruh yang negatif bagi manusia secara individual, kelompok, bahkan sampai negara dan bangsa. Tantangan ideologi bangsa di masa depan adalah pengaruh yang bertentangan dengan ajaran ideologi tertentu, termasuk Pancasila. Tidak hanya bersifat fisik, tapi lebih banyak disebarkan melalui media sosial yang ada. Pokok-pokok penting Pancasila sebagai ideologi, yang pertama, liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu kapitalisme. Liberalisme melihat manusia merupakan milik yang tertinggi dengan membawa unsur-unsur esensial, yaitu rasionalisme, materialisme, empirisme, serta individualisme. Dua, ajaran liberalisme bertolak dari hak asasi yang melihat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Tiga, menurut paham sosialisme atau komunis, adanya kapitalisme mengakibatkan penderitaan rakyat, sehingga komunisme muncul menindas rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung oleh pemerintah. Ajaran komunis ini dari teori Marxisme-Leninisme berdasarkan atas teori materialisme yang berdasarkan kebendaan. Oleh karena itu, komunisme tidak percaya pada Tuhan. Ajaran ini jelas bertentangan dengan ajaran Pancasila. 4. Ideologi Pancasila yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan agama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila mengakui kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama sebagai makhluk sosial juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama, sehingga juga harus mengakui hak masyarakat. Lalu yang kelima, munculnya pemikiran mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka karena adanya kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional dinamika masyarakat kita berkembang dengan pesat. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme-Leninisme atau komunisme dan pengalaman secara politik di masa lampau saat ada pengaruh komunisme sangat besar yang disebabkan pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup, dan Pancasila pernah merosot jadi semacam dogma yang kaku. Kesimpulan pada materi ini bisa disimpulkan, yang pertama, ideologi yang dipakai oleh negara Indonesia saat ini adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai dalam adat istiadat serta dalam agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat jika ideologi tersebut diyakini kebenarannya. 3. Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri.
3. Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Referensi yang saya pakai antara lain di buku TMKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila penerbit Indonesia University Press, anggota IKP, ISBN 9786024490379, dan materi PowerPoint atau PPT Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Dr. Bobo Jadi, Magister Sains, dosen tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.